Banyak pihak yang berkontribusi sih. Kalau kita mau hitung dari awal banyak banget. Ya keluarga juga khususnya gitu, yang selama ini mendoakan lah gitu. Terima kasih supportnya selama ini. Kita akan selalu coba memberikan yang terbaik dari kita secara karya. Kepada teman-teman yang sudah selalu support. Terima kasih. Terima kasih. Pokoknya terima kasih gue buat Oh baby, don't you know how much I love you? Oh baby, don't you know how much I miss you? Oh baby, don't you know it's true? Saya Pasya, mulai bergabung di Ungu tahun 1999. Cerita waktu masuk Ungu sih sebenarnya agak unik karena waktu itu saya lagi main ke studio, namanya Studio Odyssey, zaman dulu di Tebet. Terus nganterin teman lagi latihan band, dan waktu itu Ungu juga lagi latihan. Dengan formasi yang berbeda lagi malah, gitu kan? Nah, dengan formasi yang berbeda lagi. Terus singkat cerita, saya diminta untuk ikut audisi yang notabene tadinya nganter ke studio itu nganterin teman, dan malam itu juga langsung diterima sama Ungu. Ya udah. Setelah itu berjalan, latihan, ngumpul, udah nongkrong dan lain sebagainya. Mulailah Ungu bikin lagu, maksudnya lagu-lagu baru lagi ya. Awalnya sih Ungu udah punya lagu, tapi pas saya masuk tuh mulai nambah lagu baru lagi dengan versi saya, maksudnya yang saya sudah terlibat dalam pembuatan lagu itu. Ya udah, alhamdulillah setelah cukup berusaha, cukup coba untuk nawarin lagu-lagu Ungu ke label-label waktu itu. Ini kalau mau dibikin kayak itu, kayak Ini Selamanya. Kirim dulu. Coba kirim dulu. Maksudnya nggak pakai metronom maksudnya? Lu pengennya gimana? Pakai metronom apa enggak? Kalau lu nggak suka ya lu main aja udah. Suka-suka. Ya amannya harus. Bukan, ini formatnya awalnya piano doang, kayak lagu itu loh Mas Mat. Kayak Indra ngisi kan? Selamanya kayak gitu. Iya kayak waktu Indra ngisi kan, itu nggak pakai metronom kan? Masuk nggak? Partner Musik Indonesia pada saat itu tahun 2000 mau nerima Ungu meskipun cuma 2 lagu, karena lagu-lagu lain ada di band-band lainnya waktu itu tergabung dalam album kompilasi Klik waktu itu tahun 2000. Waktu itu saya pernah ngomong sama Mas Maki, saya nggak mau ngeband kalau hanya sekedar ngeband. Saya pengen punya album, kata Mas Maki, kita ini band album katanya. Kita ini bukan band pensi. Waktu itu Ungu itu kan bukan band pensi sebenarnya, tapi band yang cukup banyak panggungnya, tapi bisa dikatakan hampir jarang main di pensi pada saat itu. Terus karena Mas Maki ngomong kayak gitu, akhirnya saya juga berusaha untuk totalitas ke Ungu, karena waktu itu sebenarnya tuh lagi punya band juga namanya Nuansa. Nuansa itu dulu pernah ngeband sama Mas Onci juga. Justru awalnya itu sebelum masuk Ungu, tuh ketemunya sama Mas Onci dulu sebenarnya. Mas Onci waktu itu masih SMA. Nah ya udah, kompilasi keluar, kita ngerasa udah wah, kayaknya pintu industri udah mulai kebuka nih buat Ungu nih. Tapi ternyata tidak semudah itu, meskipun sudah punya modal berkolaborasi di album kompilasi Klik Warner waktu itu, ternyata tidak mudah juga kita bikin lagu lagi, mulai nawar-nawarin lagi ke label-label, dan kita juga ngerasain bagaimana ditolak sama label waktu itu. Wah, katanya ini lagunya kurang masuk lah, kurang bagus. Ya sampai akhirnya kita, itu Mas Anang waktu itu, Mas Anang juga mau bantu untuk nawarin ke label yang dia kenal, namanya Hema Suara. Hema Suara itu kebetulan yang punyanya itu namanya Pak Handi Santoso, orang tua kita hari ini juga. Udah nawarin di Mas Suara, dan alhamdulillah Mas Suara tahun 2002 ya nerima, mau memproduksi Ungu waktu itu. Senang banget, bersyukur banget, akhirnya ada jalan, album pertama kita keluar. Nah waktu itu disandingin sama sinetron ABG yang tayang di RCTI. Awal-awalnya sih masih kayak nggak percaya gitu, wah gila udah punya album. Udah gitu jadi soundtrack sinetron lagi. Sinetronnya waktu itu juga lagi wah luar biasa, hype banget lah waktu itu. Keren lah, maksudnya orang bilang sinetron itu
lagunya Ungu waktu itu yang jadi soundtrack sinetron itu menjadi ciri khas banget sinetron itu. Ketika sinetron itu tidak disandingkan dengan lagu itu, kayaknya kurang pas gitu loh. Nah akhirnya disitulah kita tumbuh bersama tuh, sinetron itu gede. Ungu pun juga pada saat itu secara apa ya, kalau kita sebut secara popularity, ya bisa dibilang populer waktu itu Ungu pada saat itu tahun 2002. Karena patokan kita sampai teman-teman di Papua, teman-teman di Aceh itu pada tahu Ungu gitu loh. Ya itu yang lagu ABG. Jadi judul lagu Bayang Sumur dulu orang lebih kenal dengan ABG. Yang lagu ABG dong, lagu ABG yang judul sinetronnya. Nah kayak gitu. Bahkan ada satu daerah namanya Keva Menanu, itu di NTT, perbatasan NTT dengan Timor Leste. Senang aja karena lagu itu ternyata masyarakat di sana pun tahu lagu itu gitu. Nah ya udah, akhirnya perasaan senang itu betul-betul terasa lah di album pertama. Nyangka nggak Ungu bakal gede atau punya, ya pastilah kita punya harapan untuk besar karena band itu kan hidupnya di panggung. Persoalan ada bonus royalti, bonus ini, bonus itu saya kira sampingan sebenarnya. Ya namanya juga bonus itu bisa ada bisa nggak ada gitu kan. Tapi intinya di panggung gitu, di saat karya kita betul-betul didengerin sama masyarakat Indonesia, pecinta musik Indonesia, itu yang menurut saya paling utama untuk kita capai. Dan alhamdulillah Ungu sudah sampai di titik itu. Konflik-konflik pasti ada, ribut-ribut pasti ada. Cuman yang menjadi persoalan sekarang hal-hal yang sifatnya teknis yang bisa menjadi sumber keributan itu, misalnya contoh uang, gitu kan? Itu uang itu kan yang paling setan sebenarnya, maksudnya yang bisa membuat orang itu jadi pecah, jadi rusak dan lain sebagainya. Nah itu udah kita bahas dari awal di saat kita justru nggak punya duit. Kita nggak punya duit, soal ngebahas duit gitu loh pada saat itu. Nanti duit lu, nanti kita bagi segini ya, kita bagi segini. Jadi kalau jadi dari awal tuh udah ada keterbukaan, nggak ada, dan kita tidak pernah membeda-bedakan. Itu salah satu. Yang kedua, bagaimana kita membangun rasa kekeluargaan gitu. Kita di Ungu itu saling respect. Kita saling respect, saling tahu kelebihan dan kekurangan teman-teman yang lain. Jadi tidak ada kemudian situasi yang membuat kita itu sampai ributnya sampai ke hati, itu sih nggak ada sih. Ya, tapi kalau konflik-konflik kecil bahwa ada yang telat datang, satu ngambek, satu gitu, itu tuh biasa saya kira ya. Terus ada beberapa hal lah yang saya kira juga nggak perlu saya ceritain semuanya, tapi yang pasti konflik ada, tapi tidak sampai ke hati sih. Itulah membuat kita hari ini juga masih solid. Banyak pihak yang berkontribusi sih. Kalau kita mau hitung dari awal banyak banget. Dulu juga ada manajemen lama kita juga dulu sempat ngurusin. Suka tidak suka, faktanya bahwa banyak orang yang terlibat dalam keberhasilan Ungu hari ini. Termasuk di dalamnya tadi ada manajemen Ungu yang lama. Terus dari manajemen yang lama sebelum ke Trini itu ada satu manajemen lagi yang juga sempat ngurusin kita sampai akhirnya ke Trinity gitu. Trinity itu kalau Mas Rudi sih nggak usah ditanya. Mas Rudi itu betul-betul sejak awal kita bergabung di Trinity itu ya bisa kita bilang semua keluarga besar Trinity itu punya andil dalam proses membesarkan Ungu kan. Kalau dari Trinity itu kan ada divisi-divisinya. Ada yang ngurusin radionya, ada yang ngurusin TV-nya pada saat itu, ada yang ngurusin marketingnya, misalnya kayak Mbak Kiki, ada Cita, banyak lah, ada Yanto dulu orang radio, ada banyak saya kira kalau mau disebutin semua, ada Dina, itu saya kira hari ini banyak sekali yang luar biasa gitu. Ungu hari ini setelah kita diskusi, setelah kita melihat semua posisi industri hari ini, katanya udah oke, konsepnya tetap album tapi lagunya nggak usah seperti dulu. Kalau dulu kan bisa sampai 12 lagu, sekarang katanya 8 lagu cukup. Yang ciptain kebetulan kalau di album sekarang AA 6 lagu, Mas Onci 1 lagu, Mas Enda 1 lagu. Kebetulan tahun ini kan kita juga dipercaya untuk untuk ngeluarin single religi yang ada di album nanti, single religi yang juga kebetulan menjadi soundtrack sinetron di Indosiar, judulnya Bismillah Cinta. Di situ kita akan berduet dengan Ade Lesti. Ya mudah-mudahan setelah sekian lama menunggu ini bisa menjadi pengobat rindu bagi masyarakat yang udah lama kangen dengan lagu religi Ungu. Sekarang di saat memang waktunya lagi mantep banget gitu kan, lagi kosong, ya udah mulailah kita bangun kembali nih. Kita kalau bahasanya Enda tuh kita asah lagi tanduknya Ungu nih gitu, biar tajam lagi, biar kinclong lagi katanya. Saudaraku semuanya yang terlibat dalam proses pembuatan album ini, khususnya di luar teman-teman Ungu ya, saya secara pribadi mengucapin terima kasih atas kontribusinya terhadap album ini. Mudah-mudahan kontribusi ini bisa menghasilkan sesuatu yang positif, bisa menjadi hal-hal yang baik bagi pendengar musik di luar sana, dimanapun mereka berada. Dan saya kira yuk mari kita
kembali bangunkan industri musik tanah air yang mungkin saya katakan hari ini cukup lama tertidur pulas. Yuk kita ramein lagi, yuk kita support lagi industri musik, yuk kita buktikan bahwa industri musik Indonesia ini masih ada dan masih berkualitas. Bismillah cinta, percaya padaku, percaya cinta, yakin kita bisa lalui semua segala cobaan yang datang mendera. Pengen dengar lengkapnya? Jangan lupa beli album.